Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik, hidayah, inayah, kekuatan kepada kita semua, sehingga di pagi ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu tata bahasa Arab yang tertunda minggu kemarin. Yang alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas tentang tanda kalimat fiil. Bahwasanya kemarin kita sudah hafal kalam itu terbagi 3 bagian. 1 ada kalimat isim, 2 ada kalimat fiil, 3 ada kalimat huruf. Kalimat isim kita sudah mengetahui bahwasanya al-ismu yurofu bil hafdi. Kemarin kita ngebahas tanda-tanda kalimat isim. Kalimat isim yaitu kalimat yang menunjukkan kata benda. Bisa diketahui dengan adanya kasroh akhir, 2 adanya tanwin, 3 adanya alif lam. Maka kalau ada kalimat dalam Al-Quran ada tanwinnya, ada alif lamnya, atau harokat akhirnya kasroh, maka tidak salah lagi bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat isim yang menunjukkan kata benda. Yang pertama adalah bil hafdi, dengan kasroh. Tidak akan ada kalimat di dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis yang ujug-ujug kasroh tanpa ada huruf yang mengkasrohkan kalimat tersebut. Waalaikumsalam. Maka di sana dijelaskan bahwasanya wa huruful hafdi wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Jadi di dalam ilmu nahu ada yang namanya huruf-huruf yang bertugas untuk mengkasrohkan satu kalimat. Kemarin kita dibahas bahwasanya huruf yang tugasnya mengkasrohkan kalimat ada berapa? Ada 12 dengan huruf qasam. Ya, untuk mengulas biar nggak lupa, 1 adalah min, 2 ila, terus an, terus ala, terus fi, terus ruba, terus bi, terus ka, terus li. Ini disebutnya huruf khafad, yaitu huruf-huruf yang bertugas untuk mengkasrohkan kalimat. Kalau ada kalimat diawali dengan huruf-huruf ini, maka mesti ujung harokat kalimat tersebut wajib kasroh. Kalau itu isimnya isim mu'rob, ya, mu'rob, ya, bukan mabni, mu'rob. Ini 9. Ditambah lagi huruf yang bertugas untuk mengkasrohkan kalimat adalah huruf qasam, yaitu huruf sumpah yang berjumlah ada 3, 1 wa, 2 ta, 3 ba. Yang 3 ini disebut huruf qasam, huruf untuk bersumpah. Maknanya 3-3-nya sama, demi, wa demi, ta demi, ba juga maknanya sama, demi. Contoh dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, wal fajri, demi fajar, wasyamsi, demi matahari, wan nahari, demi siang, wal laili, demi malam. Apalagi wan najmi, demi bintang, wallahi, demi Allah. Betul. Yasin wal Qur'anil Hakim.
demi Quran yang jadi kalau diawali dengan wa, ta, ba mesti kasroh dan maknanya adalah demi. Kalau min maknanya dari, ila ke, an sama dengan min, ala atas, fi di dalam, ruba banyak, bi dengan, ka seperti, li untuk. Contoh dalam Al-Quran, contoh min dan ila. Surat apa? Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi la ilam minal masjidil harami ilal masjidil harami. Ilal masjidil aqsa ya. Minal masjidi, tidak boleh dibaca minal masjidu. Minal masjida, tidak boleh. Harus kasroh. Minal masjidi, maknanya dari Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Contoh ruba yang jarang diketahui ini ya, yang jarang kedengaran. Ruba ada hadisnya mana tentang bab puasa. Ruba soimin, ruba soimin, tidak boleh dibaca ruba soimun atau ruba soiman, ruba soimin. Banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi ilal ju wal atsu, tetapi hasil dari puasa itu tidak mendapatkan pahala, hanya lapar dan haus saja. Apalagi hadis dalam baca Al-Quran, ruba qori'in, banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi wal Qur'anu yal'anu yaumal qiyamah, Quran tersebut malah melaknat bagi orang pembacanya. Sedangkan itu hadis seolah-olah bertentangan dengan yang di atas. Yang di atas itu apa hadisnya? Bacalah Al-Quran, karena setiap satu huruf adalah 10 kebaikan. Tetapi dalam hadis yang ini, Quran itu bukan menjadi syafaat, bukan jadi pahala 10 kebaikan, malah menjadi laknat. Bagi siapa? Rubba qori'in ini bagi orang yang sudah menguasai ilmu tajwid, terus membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, maka Quran tersebut yal'anu yaumal qiyamah, akan ngelaknat kepada pembacanya, atau membacanya ngawur, tidak sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, tidak tartil ya, keburu-buru ya, keburu-buru, akhirnya haknya huruf, haknya mad tidak ada ya. Tuh, mana lagi yang jarang kedengaran? Ini ka ya, jarang. Ka itu tasbih ya, seperti contoh Zaidun kal asadi, ada huruf tasbihnya ka, ini huruf jar. Zaidun Pak Zaid kal asadi, seperti harimau. Zaidun kal asadi, maka mesti kalimat al asad itu harus kasroh karena diawali dengan huruf ka. Tidak boleh Zaidun kal asadu, Zaidun kal asada, tapi yang betul adalah Zaidun kal asadi ya. Pak Zaid seperti harimau ya. Alat tasbih dulu Imam Sibawayh ya, Imam Sibawayh itu seorang imam yang sangat terkenal, ahli dengan bidang ilmu tata bahasa Arab. Imam Sibawayh datang ke sebuah perkampungan yang mana di kampung tersebut banyak ulama-ulama yang pandai ilmu tata bahasa Arab. Begitu masuk ke
kampung tersebut ulama sekitar sudah paham bahwa ini adalah Imam Sibawayh, guru besar ilmu tata bahasa Arab. Maka dites ilmunya Imam Sibawayh. Wahai Imam Sibawayh, coba i'rab ya. Berilah i'rab kalimat Zaidun Karimin. Zaidun Karimin. Seorang imam besar disuruh ngerab kalimat Zaidun Karimin. Andaikan kita, ya Pak Bambang ya, disuruh i'raban Zaidun Karimin, ini betul salah menurut kita? Salah. Apalnya kita Zaidun Karimun, ya Pak Zaid yang mulia. Karim kan mulia, ya. Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, Quran yang mulia, ya. Atau ini salah satu nama Asmaul Husna, ya, Karimun. Zaidun Karimin. Harusnya gimana bahasanya? Zaidun Karimun. Kudune Zaidun Karimun. Zaidun, Pak Zaid itu Karimun yang mulia. Tapi seorang imam besar ndak bingung. Ya. Coba Imam Sibawayh i'rabin, ya, i'rab kalimat Zaidun Karimin, ndak susah. Kata Imam Sibawayh, Zaidun adalah mubtada wa huwa marfu'un bil ibtida. Kedudukan mubtada harus rofa. Sedangkan Karimin ndak bingung dia. Gimana bahasanya? Karimin al-kafu harfu tasbih. Kaf itu huruf tasbih, huruf apa? Huruf hopad. Sedangkan rimin ismus sajaroh fil Madinah, nama sebuah pohon di Madinah. Hebatnya seorang imam. Kalau kita paling apanya Karimun yang mulia, ya. Karimin yang mulia kalau kita itu apanya. Padahal Karimin itu apa? Rimin adalah nama pohon di Madinah. Rimun. Nah, asalnya gini ya. Zaidun Rimun. Zaidun Rimun. Pak Zaid adalah pohon di Madinah. Ya, didatangin kaf. Zaidun Karimin. Pak Zaid seperti pohon di Madinah. Nah, kalau kita bahasanya kan apanya Karim ya. Ternyata Karim itu bisa dipisah antara kaf dengan rimin. Hebatnya seorang Imam Sibawayh ya. Sehingga dalam sejarah ditanya oleh Mungkar Nakir ya, Imam Sibawayh meninggal diimpikan sama ulama-ulama sejajarnya. Begitu ditanya oleh Mungkar Nakir, mar robuka. Mungkar Nakir malah dibalik ditanya lagi, wahai Mungkar Nakir, man kalimat apa? Man huruf apa? Ya malaikat kan nggak ngaji, nggak belajar nahwu shorof, ya nggak iso. Akhirnya unjukkan kepada Gusti Allah, wahai Allah, ini hamba engkau, ditanya malah balik nanya. Gimana kata Gusti Allah? Biarkan Mungkar Nakir, itu urusanku. Ya. Hebatnya seorang ulama, bisa bagus gitu nanti. Marrobuka, malaikat Mungkar Nakir, man itu huruf apa? Gitu kan. Ya. Seorang imam ya. Kan kalau orang dulu ini sejarah ini kan biasanya dipakai sama orang-orang sufi ya. Orang sufi itu yang berdalil dengan adanya mimpi ya. Contoh orang sufi bermimpi di malam pertama, tidur pertama bertemu dengan Rasulullah dengan wajahnya yang sangat sumringah lah, sangat bercahaya. Mimpi orang tersebut orang sufi ya. Orang sufi yang biasa tidur di mana? Di emperan masjid Rasulullah kan. Besoknya ketika sholat orang sufi ini membaca surat Al-Lahab ya. Waladhdallin. Setelah itu membaca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus tidur, di dalam mimpinya ketemu dengan Rasulullah dengan wajah Rasulullah yang suram. Seolah-olah tidak suka sama orang sufi ini. Akhirnya begitu bangun, oh berarti Rasulullah itu tidak suka
Ya, kalau kita sholat membaca surat Al-Lahab, seolah-olah menyinggung perasaan Rasulullah karena Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah. Maka dengan adanya mimpi tersebut, orang sufi tidak mau di dalam sholat membaca surat Al-Lahab. Gitu. Seolah-olah menyinggung kepada Rasulullah. Gitu. Bagaimana dengan Pak Agus? Kalau sholat boleh membaca surat Al-Lahab? Boleh, ya. Boleh saja. Ya. Seolah-olah kesinggung katanya Rasulullah itu. Jadi wajahnya itu merengut itu kan. Padahal tidak seperti itu ya. Orang sufi ya. Nah, ini sudah kalimat isim ini ya. Semuanya kalimat isim dan ini adalah huruf-huruf yang tugasnya menjeerkan atau mengkasrohkan kalimat. Itu yang kemarin diulas saja. Yang sekarang wal fi'lu. Wal fi'lu, adapun kalimat fi'il yu'rafu bisa diketahui biqad. Satu, dengan diawali dengan huruf qad. Wasini dan sin tanfis, wasaupat taswifi dan saupat taswif, wata utaknisi as-sakinati dan diakhiri dengan tak tanis sakinah. Nah, artinya apa? Ciri kalimat fi'il ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 4. Ciri kalimat fi'il ada 4. Kalimat isim menunjukkan kata benda, kalimat fi'il menunjukkan kata kerja. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya kalimat fi'il itu bisa kita pahami kalau menemukan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. 1, diawali dengan qad. Contoh, qad qamatis sholah. Apalagi qad qamatis sa'ah. Apalagi qad aflahal mu'minun. Apalagi ya ngarang saja. Qad nasarakum. Apalagi? Wah, banyak pokoknya ya. Kalimat fi'il yang pertama bisa diketahui diawali dengan qad. Qad itu masuk ke dalam fi'il mudhari dan ke dalam fi'il madi. Ya, jadi kalau qad itu bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Cuman beda makna. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madi, nah ini semuanya fi'il madi ini. Qad qamatis shalah, qad qamatis sa'ah, qad aflahal mu'minun, qad nasarakum, ini semuanya fi'il madi. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madi, maknanya lit tahqiq. Artinya benar, sungguh. Qad qamatis shalah, sungguh sholat itu sudah berdiri. Artinya apa? Takrib, bakal berdiri. Karena antara qomat dengan sholat tidak ada pemisah. Ya. Hanya dengan dipisah dengan sebentar saja kan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung kan berdiri. Nah, hanya terpisah dengan paling bahasa imam, luruskan shofnya. Tapi betul yakin bahwa ini sholat akan berdiri. Maka dengan bahasanya qad qamatis shalah pakai fi'il madi. Sedangkan fi'il madi itu menunjukkan zaman yang sudah lewat. Kalau kita manaan ini, qad qamatis shalah, sungguh telah berdiri sholat. Sungguh telah berdiri sholat. Kira-kira sholatnya sudah apa belum? Lagi ya, fi'il madi itu menunjukkan kata kerja dengan zaman yang sudah lalu, sudah lewat. Ya, contoh, qad nasara Zaidun, sungguh telah menolong Pak Zaid. Berarti pertolongannya sudah. Di sini qad qamatis shalah, bahasa iqamah. Qad qamatis shalah, sungguh telah berdiri sholat.
Sungguh telah berdiri sholat. Pak Agus, sholatnya sudah belum? Belum ya. Kalau dalam segi bahasa mestinya sudah. Kan zaman madi ini, zaman yang sudah lalu. Qad qamatis sholat, sungguh telah berdiri sholat. Tapi buktinya sholatnya sudah apa belum? Belum. Ah, ini qad ini menunjukkan lit takrib. Artinya apa? Sungguh dekat akan berdirinya sholat ya. Sungguh dekat akan berdirinya sholat. Kalau sudah qad qamatis sholat, sudah tidak ada bahasa lagi, omong-omongan ngalor ngidul kan. Begitu hayya 'alas sholah, jamaah itu sudah berdiri ya. Jamaah itu begitu mukim ya, yang iqamat itu sudah mengucapkan hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah. Jamaah sudah apa? Sudah merapat, sudah berdiri. Sehingga begitu qad qamatis sholah, sudah tidak ada aktivitas, cerita-cerita, omong-omongan yang lain. Ya. Maknanya litahqiq, ya. Litahqiq wa takrib. Artinya apa? Sungguh dekat akan kejadiannya sholat. Sama dengan dalam Al-Quran ada bahasa qad qamatis sa'ah. Sungguh telah terjadi kiamat. Sungguh telah terjadi kiamat. Kalau ini di manaan fi'il madi, zaman yang sudah lewat. Sungguh telah terjadi kiamat. Kiamatnya sudah belum? Belum. Kenapa di manaan sudah? Karena yakin, sungguh bakal kiamat itu terjadi ya. Bakal terjadi kiamat itu. Tidak mungkin kiamat tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Takrib dan tahqiq artinya mananya apa? Sungguh dekat kiamat itu akan terjadi. Karena kata Rasulullah, aku dengan kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah. Dekat nggak? Nah, diutusnya aku ke muka bumi itu berdekatan dengan datangnya kiamat ya. Dalam Al-Quran surat apa ini? Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Maknanya qad kalau masuk ke dalam fi'il madi itu adalah sungguh ya. Sungguh yakinlah. Yakin orang yang beriman itu akan bahagia. Nah, ini semuanya ini qomat, aflaha, nasoro. Kalimat apa ini? Kalimat apa? Fi'il. Ciri fi'ilnya? Ini di sini ciri fi'ilnya apa? Qad, kemasukan qad ini. Nah, ini ciri fi'ilnya. Ya. Kedua, qad itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Contoh, qad yadribu, qad yansuru, apalagi qad ya'lamu. Ngarang lah, banyak. Qad yadribu, kalau qad masuk ke dalam fi'il madi itu maknanya sungguh dekat, nyata. Kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu maknanya terkadang ya. Maknanya kadang-kadang, terkadang ya. Qad yadribu, terkadang mukul. Qad yansuru, terkadang menolong. Qad ya'lamu, terkadang mengetahui. Kalau gini dalam Al-Quran qad alima, maknanya apa? Sungguh telah mengetahui. Kalau buat fi'il mudhari qad ya'lamu, terkadang mengetahui. Ya Pak Oni lah, qad ya'lamu terkadang Mas Oni itu apal gitu ya. Terkadang enggak gitu kan. Qad ya'lamu. Yadribu, yansuru, ya'lamu, kalimat apa ini? Kalimat fi'il, ciri fi'ilnya qad. Nah, itu ya satu. Pokoknya kalau dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis ada kalimat yang diawali dengan qad, wis tidak salah lagi, itu adalah kalimat fi'il ya.
Bisa ngasih contoh? Bagus. Qad sami Allahu, qad sami'a. Nah, sami'a kalimat fi'il diawali dengan qad. Ini Mas, ini siapa nanya? Lali wae. Pas surga ya, surga Firdaus. Bisa ngasih contoh? Qad ngarang aja ngarang. Pada ini betul. Qad khalaqna, laqad khalaqnal insana. Khalaqa berarti itu kalimat fi'il. Ciri fi'ilnya qad ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebetulnya kalau kita baca Al-Quran sering kan kita menemukan kode itu, sering lah, banyak kita. Cuman karena kita jarang baca Al-Qurannya, jadi kadang bingung ya ngasih contoh itu. Yang apa? Ya, yang itu yang pendek-pendek. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apalagi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apalagi? Qad sami Allah. Ya, apalagi? Iya, film madi semua. Sekarang film mudorenya. Makanya ngarang saja, ngarang. Kalau lihat nyari dalam Al-Quran berarti kudu buka Al-Quran dulu. Sekarang yang ngarang. Huruf mudora'ah kan ada 4 ya. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Ini huruf mudori ya. Bikin saja kalimat yang diawali dengan ini semua. A, na, ya, ta. Ayo, apa ngarang? Kalau fi'il mudhari ya itu kan tasrifan sudah sampai bab ke-6. Itu contohnya kan banyak. Ayo, tasrifan kan sudah bab ke-4, enggak ke-6. Banyak tapi jangan tulis itu. Bab pertama ya fa'ala yaf'ulu, nasara yan suruh, qad yan suruh. Bab keduanya daraba yadribu, qad yad ribu. Yang ketiganya fataha yaftahu, qad yaftahu. Bab keempatnya alima ya lamu, qad ya lamu. Yang kelima hasuna ya sunu, qad ya sunu. Yang keenam hasiba ya sibu, qad ya sibu. Gampang. Itu tasrifannya itu kan. Makanya tidak akan ilmu nahu dengan ilmu sorof tidak akan bertentangan, harus seirama. Makanya kalau ngaji ilmu nahu pasti kudu ngaji ilmu sorof ya. Sebaliknya belajar ilmu sorof harus belajar ilmu nahu. Nggak bisa satu nggak bisa karena berkaitan. Nah, ini satu. Yang kedua, kalimat fi'il itu bisa kita ketahui dengan adanya sin tanfis. Nah, ini sin tanfis atau sin yang berharokat fathah sa. Maknanya apa? Maknanya besok yang dekat. Besok yang dekat maknanya. Besok yang dekat ya. Menunjukkan waktu yang akan datang tetapi dekat. Kalau sa ya. Contoh dalam Al-Qur'an, sayaqulus sufaha'u ya. Sayaqulus sufaha'u. Sayaqulus sufaha'u. Nah, yang ini contoh. Yaqulu kalimat apa? Fi'il. Ciri fi'ilnya ada sa. Diawali dengan sa. Sa ini sa apa namanya? Sin tanfis sa. Maknanya sin ini adalah menunjukkan besok yang dekat ya, yang akan datang tapi dekat ya. Kok bisa dibilang dekat? Sayaqulu sufaha'u kelak orang-orang dungu akan berkata, kelak ya, kelak tapi kelaknya dekat. Karena apa ini disebut dekat? Karena ini
berkaitan dengan kematian ini. Ya. Jadi orang dungu itu, orang bodoh itu akan berkata sebelum nanti di akhirat, waktu menjelang kematian pun mereka berkata, oh beginilah kalau meninggal bukan karena agama Gusti Allah. Penyesalan, bakal menyesal ini, ya, bakal menyesal. Dari tidak jauh nanti, tidak jauh di akhirat nanti, tapi waktu menjelang kematian juga ini sudah ada penyesalan, sudah berkata, ya. Sudah berkata. Makanya ini sin menunjukkan kelak yang dekat, waktu yang akan datang tetapi dekat, tidak terlalu jauh. Beda dengan yang ketiga. Kalimat fi'il itu bisa diketahui juga dengan adanya saufa taswib. Saufa ini nih, ada saufa ini. Contoh, Pak Firdaus, kalimat fi'il yang diawali dengan saufa. At-takasur. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ta'lamun kalimat apa? Kalimat fi'il, ciri isimnya saufa, diawali dengan saufa. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan saufa, yakin itu bukan kalimat isim tapi kalimat fi'il. Saufa dengan sin itu maknanya sama, besok, kelak. Bedanya kalau sin besok yang dekat, kalau saufa besok yang jauh. Kalla saufa ta'lamun, ingatlah besok, ya, besok yang jauh mereka akan mengetahui. Besok kapan ini? Besok di hari kiamat, ya. Besok di hari pembalasan mereka akan mengetahui. Besok. Kalau ini, besok ini belum sampai ke alam akhirat, di alam mau menuju ke alam barzah pun di awal kematian ini sudah berkata, sudah menyesal. Termasuk orang Islam yang tidak mau beribadah sama di sana sudah menyesal. Waktu kematian itu, waktu sakaratul maut itu sudah yakulu, sudah berkata, sudah penyesalan. Cuma kita nggak mendengar saja, gitu. Jadi lagi sakaratul maut itu kan sudah penyesalan di sana. Rohatul lil mu'mini, kenikmatan bagi orang yang beriman sakaratul maut itu, ya. Tapi azabul lil kafiri, azab bagi orang kafir, ya. Kenikmatan bagus bagi orang yang beriman itu. Sakaratul maut itu diambil itu, ya. Karena akan menempati tempat yang lebih nyaman, lebih enak, yang abadi, gitu kan. Nah, jadi itu 3 kemasukan saufa yang bermakna saufa yang jauh, ya, besok yang jauh. Kalau sa besok yang dekat. Dua-duanya ada dicontoh dalam Al-Quran. Yang sa surat apa? An-Naba, ya. Anin naba'il azim, kalla saya lamun, summa kalla saya lamun. Nah, sin. Saufanya surat apa? At-takasur, ya. At-takasur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Apalagi? Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Yuhasabu kalimat apa? Kalimat fi'il, ciri fi'ilnya ada saufa, ya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Adapun orang yang beriman yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, maka besok yang jauh itu, maka besok yang jauh dia ini akan dihisab dengan hisaban yang ringan, gitu. Apalagi? Dan sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a zuhri,
Barang siapa yang menerima buku amalnya dengan waru ador itu belakang gegernya ini gini, nerimanya gini ya. Nah, nerima dengan ini apa? Fasau payad'u suburo gitu kan. Wis bakal mengerikan, bakal menyesalnya itu ya. Jadi umat Nabi Muhammad itu kan ada yang nerima dengan tangan kanan, ada dengan ini punggungnya. Nah, artinya penolakan gitu kan ya. Wah, Mas Oni dikasih ya. Kalau diterima tangan kanan kan berarti menerima banget ya. Nah, tapi kalau dikasih tuh segini, nah, berarti kan nggak mau gitu kan. Menerima dengan ini. Nah, itu contohnya dalam Al-Quran banyak. Jadi kalau Mas Eko nanti ngaji Quran, baca Quran, menemukan kod ya, ada kalimat diawali dengan kod atau kalimat diawali dengan sa, diawali dengan saufa, maka sudah tidak salah lagi bahwa kalimat sesudah kod, sesudah sa, sesudah saufa adalah kalimat fi'il. Tidak salah lagi, tidak salah lagi. Itu menunjukkan kata kerja. Tinggal kita lihat ke depannya. Kalau sesudah kod itu fi'il madi, maka kod maknanya sungguh. Kalau sungguh kiamat telah dekat, itu kan yang ditekankan bukan kiamatnya ya, tapi dekatnya. Kejadiannya gitu. Dekatnya itu yakin itu, dekatnya itu dekat, sungguh dekat ya, sungguh dekat. Takrib maknanya qad qomatis sa'ah. Qad qomatis sa'ah. Karena kalau kita tafsirkan kiamat kan terbagi dua kan ya. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro kan sering sering kejadian sama kita lah. Ditinggal kematian keluarga, kiamat sugro. Kehilangan uang besar pun kiamat sugro ya. Itu kan sering terjadi kalau kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ya nanti bebarengan ya. Bebarengan kalau kiamat kubro itu. Da orang Islam, da orang kafir ya bareng menemui ini ya. Kalau kiamat sugro ya enggak berbarengan. Tidak mungkin Pak Bambang hilang uang, semuanya hilang uang bareng kan enggak ya. Kiamat sugro itu, kiamat kecil ya. Idza jaa mautu ahadikum kan jaat kiamatuhu. Apabila datang kematian seseorang, datanglah kiamatnya. Artinya kiamat apa? Sugro gitu, kiamat sugro. Orang meninggal tuh kiamat sugro. Ya. Selesai ya. 3 masuk saufa taswib. Nah, yang keempat, tanda kalimat fi'il yang keempat kita bisa mengetahui kalau huruf tersebut, kalimat tersebut diakhiri dengan tak tanis sakinah, yaitu tak yang sukun. Mesti kalau tak yang sukun masuknya hanya ke dalam fi'il madi, tidak akan masuk ke dalam fi'il mudhari. Contoh doroba, nasoro, fataha, alima. Nah, ini kan fi'il madi semua. Terus mana contohnya? Nah, kita bikin dulu ini. Diakhiri dengan tak tanis yang sukun. Doroba. Kalimat yang akhir apa? Huruf yang akhir apa? Doroba. Ba, nasoro, ro, fataha, ha, alima, ma. Nah, sekarang ini kan menunjukkan ke mudzakkar, laki-laki semua ini. Ya, ini menunjukkan si pekerjanya itu, si perbuatnya itu adalah laki-laki. Sedangkan tak tanis sakinah itu menunjukkan si pelakunya itu adalah perempuan. Maka kalau ini akan dijadikan perempuan, diakhiri ya dengan tak tanis yang sukun. Doroba menjadi dorobat. Nah, gitu gampang. Nasoro, nasorot. Fataha, fatahat. Alima, alimat. Nah, kalau sudah pakai tak tanis ini, tak yang sukun, maka pelakunya, maknanya dalamnya ini adalah perempuan. Dorobat telah memukul seorang
perempuan. Nasorot telah menolong seorang perempuan. Fatahat telah membuka seorang perempuan. Alimat telah mengetahui seorang perempuan. Sekarang dikasih fa'ilnya, pelakunya harus adalah seorang perempuan. Kasih contoh perempuan. Dorobat Aisyah sama satu. Nasorot Khadijah. Fatahat Fatimah. Alimat siapa? Hah? Jessica. Ya isok bisa wae ya. Bebas siapa saja ya. Kalau fi'il mudhari tidak akan kemasukan tak tanis sakinah. Ya. Ini khusus untuk fi'il madi. Ayo, alimat telah mengetahui sapa? Hah? Ini sudah Aisyah, Khadijah, Fatimah, satu lagi Zainab, siapa? Kalau Abu Hurairah kan laki-laki, tidak bisa ya. Zainabu. Kalau Abu Hurairah itu laki-laki ya, atau Hamzah ya. Alimat Hamzah itu tidak boleh karena Hamzah itu laki-laki. Hamzah pamannya Rasulullah, laki-laki ya, harus alima hamzatu. Nah, ini khusus untuk perempuan. Nasorot, dorobat, fatahat, alimat. Pelakunya adalah seorang perempuan ya. Jadi itu yang kita bahas di hari ini berkenaan dengan tanda-tanda kalimat fi'il. Bahwasanya kalimat fi'il jumlahnya ada berapa? Ada 4. 1 diawali dengan qad, 2 diawali dengan sa ya, sa. 3 diawali dengan saufa, 4 diakhiri dengan tak tanis sakinah yang menunjukkan perempuan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.